Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah tiada henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik serta mendapatkan ridha-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, tabi'in serta umatnya hingga hari akhir nanti. Dan tak lupa marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sungguh-sungguh, bukan sekedar pemanis kalam. Takwa yang mendorong untuk perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur kebersihan, kesehatan, bahkan kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam dapat sangat mengutamakan kesehatan lahir dan batin, dapat menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Rasulullah SAW yang merupakan teladan hidup sepanjang masa telah mengajarkan kepada kita pola hidup sehat yang telah dilaksanakan oleh umat Islam semenjak awal dan sebelum ditemukannya cara dan pola hidup sehat zaman modern sekarang ini. Adapun cara dan pola hidup sehat dalam Islam antara lain, yang pertama yaitu pola makan yang baik dan tidak berlebih-lebihan. Para ahli kesehatan telah memberitakan gambaran bahwa penyebab timbulnya penyakit pada tubuh manusia pada dasarnya disebabkan karena faktor kejiwaan dan pola makan. Mengkonsumsi makanan yang tidak baik dan berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang menyerang pada organ tubuh manusia. Oleh karena itu, kita harus menghindari pola makan yang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW telah mengingatkan agar umatnya tidak selalu mengumbar syahwat perutnya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus atau melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga mencontohkan bahwa
beliau makan jika telah merasakan lapar dan ketika makan tidak sampai berlebihan atau kekenyangan. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik atau thayyib. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Subhanallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi, bersih dan diolah sedemikian rupa sehingga memenuhi standar kesehatan yang layak dikonsumsi. Dan yang terpenting adalah makanan itu terjamin kehalalannya. Dengan memenuhi makan yang baik, diharapkan tubuh berada dalam keadaan yang optimal sehingga daya tahan tubuh akan bekerja secara maksimal dalam menolak segala macam penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup merupakan salah satu kebutuhan badan yang mesti harus dipenuhi setelah seharian penuh beraktivitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, wallahi inni la'akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang artinya, demi Allah, saya lebih takut dan lebih takwa kepada Allah daripada kalian semua. Akan tetapi aku puasa juga berbuka, aku sholat juga tidur, dan aku juga punya istri. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk ke dalam golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Dalam menjaga pola hidup sehat ini, Rasulullah SAW ketika malam menyegerakan untuk tidur dan juga menyegerakan bangun untuk mendirikan sholat malam sampai waktu subuh tiba. Serta beliau tidak tidur kembali setelah subuh. Inilah resep dari Rasulullah SAW agar badan tetap sehat dan segar bugar dalam aktivitas kerja pada siang harinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yaitu berolahraga. Olahraga juga bisa sebagai wahana untuk mewujudkan kebugaran dan kesehatan badan. Sebab jika badan tidak digerakkan tentu akan kaku dan kencang. Hal ini bisa berakibat peredaran darah kurang lancar yang tentu akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti darah tinggi, jantung, asam urat, trigliserida, gula darah dan sebagainya. Badan yang sehat, kuat dan perkasa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'mini al-dha'ifi. Yang artinya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jenis olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW diantaranya berenang, berkuda dan memanah. Beliau juga pernah berlari-lari bersama Aisyah istri beliau. Di zaman modern yang sekarang ini, jenis olahraga semakin beragam sehingga kita bisa memilih jenis olahraga yang tepat sesuai dengan kondisi kita, baik dalam kondisi fisik, kesukaan, biaya, dan faktor usia kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat yaitu menjaga kesucian badan, pakaian, dan lingkungan. Bersihnya badan, pakaian, dan lingkungan tentu menyehatkan. Sebaliknya jika kotor tentu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Sehingga kebersihan merupakan cara dan pola hidup sehat yang sangat penting untuk menjaga kesehatan badan. Lebih-lebih kebersihan di lingkungan sekitar kita di samping akan kelihatan asri, rapi, indah, dan enak dipandang mata, juga bisa mencegah berbagai macam penyakit. Kebiasaan Rasulullah SAW dalam menjaga kebersihan badan ini, beliau selalu bersiwak setiap akan berwudu untuk melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk mandi ketika terkena hadas besar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah
billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Yang artinya, dan ketika kamu berjunub maka bersucilah atau mandi. Allah juga memerintahkan agar kita selalu berpakaian dengan pakaian yang selalu bersih dan suci. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah. Quran surah Al-Mudaththir ayat 4. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tetap dalam keadaan sehat dan bugar, baik jasmani dan rohani, sehingga kita tetap mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa adanya gangguan kesehatan, sehingga produktivitas kerja kita tetap terjaga dengan baik dan meningkat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu